Dalam hidup ini kita pasti akan mengalami yang namanya fluktuasi. Artinya hidup kita ini tidaklah datar, jalan yang kita jalani, yang kita tempuh tidaklah selalu rata dan tidak selalu lurus. Jalannya kadang ya terjal, kadang ya curam, mendaki. Begitulah warna hidup yang kita jalani di dunia yang sementara ini. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihannya, jangan sampai kita ketika kita diperhadapkan kepada banyaknya lekak-lekuk kehidupan, kerikil-kerikil yang sedang bertebaran di jalan yang akan kita lalui, jangan sampai memutuskan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Dalam Yohanes pasal 14 dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa kita diminta untuk tetap kuat, tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Karena itu dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2, janganlah takut, gelisah dan gentar hati. Demikian pesan Yesus kepada kita. Kenapa dia berpesan demikian? Karena memang ketika kita masih diperkenankan untuk menikmati kefanaan dunia ini, ada banyak hal yang membuat hidup kita ini tidak nyaman. Ketidaknyamanan itulah membuat kita gentar, membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita menjadi galau. Tapi ribuan tahun yang lalu Yesus sudah mengingatkan supaya kita tetap menguatkan diri kita, penyerahan diri kita. Karena apa? Karena kalau kita kuat, sekalipun dalam himpitan itu tidak akan mematikan kita, tidak akan melumpuhkan kita, tetapi himpitan itu akan kita jadikan sebagai pecutan untuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Coba kita melihat orang-orang yang pernah mengalami himpitan kehidupan yang begitu berat. Ketika dia mampu melewatinya, dia akan menjadi pribadi yang sangat tangguh. Beda dengan orang yang tidak pernah mengalami tekanan hidup, tidak pernah merasakan yang tidak nyaman. Tiba-tiba dia mengalami goncangan. Apa yang terjadi? Banyak orang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang lain. Kita tahu pejabat negeri ini tidak jauh, masih di wilayah Kalimantan Barat. Di Kuburaya, dia adalah seorang pejabat dari pemimpin salah satu partai politik yang sangat ya kita kenal dari partai politik yang namanya Golongan Karya. Dia pemimpin DPC setingkat kabupaten. Tapi apa yang terjadi ketika dia selesai di KPU, dia mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon legislatif untuk mungkin kabupaten atau provinsi. Pulang dari kantor KPU dengan istrinya, dia mengarahkan mobilnya ke Sungai Kapuas untuk melakukan langkah bunuh diri. Syukur saya istrinya yang ada di sampingnya segera menarik handbrake, yaitu rem tangan, sehingga mobilnya segera terhenti, tidak terjun ke Sungai Kapuas. Melihat mobilnya berhenti, si bapak ini, sang suami ini dari ibu tadi buka pintu, langsung bekerja terjun ke Sungai Kapuas, bunuh diri. Sampai tim SAR dikerahkan untuk mencari jasadnya. Berapa hari kemudian, mungkin sekitar 1 hari lebih lah, baru jasadnya ditemukan. Dia mati dengan cara yang sangat mengasihani. Kenapa saya percaya ketika dia sedang mengalami sebuah tekanan? Kita tidak tahu apakah tekanan itu betul-betul apa, tapi yang jelas kita sangat memahami seorang pemimpin partai politik tingkat kabupaten itu pasti orang yang sudah matang secara ekonomi. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak punya pegangan.
Karena itu berhati-hatilah ketika kita sudah kehilangan pegangan. Apa pegangan kita? Iman kita kepada Sang Pemilik hidup. Seperti yang tadi saudara kita saksikan. Sekalipun kita pelayan Tuhan, sekalipun kita majelis gereja, sekalipun kita kepala kita tidak pernah luput dari yang namanya terpaan hidup. Tetapi tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengelola terpaan hidup. Itu yang penting. Karena itu kita harus belajar namanya manajemen konflik, manajemen masalah. Kalau orang sudah mengerti prinsip itu, ditambah dengan keimanan kita kepada Tuhan, maka seberat apapun keadaan yang kita hadapi tidak membuat hidup kita ambruk, sudah, tapi kita sendiri pribadi. Kita tahu Pak Abad sendiri, ya Pak Abad kita tahu Pak Abad sendiri bertubi-tubi di mengalami yang namanya ya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi tidak membuat Pak Abad ambruk. Tetap semangat berdiri mengalahkan kita sebelum itu. Ya, begitu yang Tuhan inginkan dari kita. Haleluya. Karena itu mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Berbunyi demikian, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang dipersiapkan, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat pertama yang kita baca dari ayat 6 ini adalah mewakili kebanyakan orang-orang Kristen yang ada di dunia yang bertanya kepada Yesus, yang menginginkan Yesus melakukan sesuatu kepadanya. Yang dibahasakan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul ini berkata demikian, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan murid-murid Yesus ketika itu, karena Israel waktu itu masih dalam keadaan negeri yang sangat terjajah oleh rejim dari kekaisaran Romawi. Mereka mengharapkan kedatangan Yesus untuk membebaskan mereka dari kuasa penjajahan Romawi, untuk kembali menegakkan Israel sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Ingin kembali mereka mengalami kejayaan seperti pada masa Daud dan Salomo, sehingga mereka berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Bani Israel? Tidakkah engkau berbelas kasihan kepada bangsa kita? Tidakkah engkau melihat bangsa kita sedang dalam keadaan tertekan? Tidakkah engkau melihat bagaimana kami, bangsa Israel, sangat susah dalam menjalani hidup ini? Apakah Yesus langsung jawab? Yesus tidak menjawab langsung apa yang mereka kehendaki supaya mereka bisa bebas dari kuasa penjajahan Romawi. Yesus tidak ingin mendeklarasikan dirinya sebagai raja, penguasa untuk membawa mereka bebas dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Tetapi Yesus mengarahkan mereka kepada sebuah pemahaman yang lain. Kita baca lagi dalam ayat yang ke-7. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Yesus mulai mengarahkan untuk mengubah mindset dari murid-muridnya yang bertanya, seperti ayat 6 yang kita baca tadi.
Yesus hendak mengarahkan mereka untuk sebuah pemahaman, yaitu tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Bapa surgawi Allah yang kita sembah. Ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang menjadi penekanan Yesus Kristus. Karena itu kita harus rubah mindset kita, cara berpikir kita setelah kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dan janganlah menjadikan Yesus itu seperti office boy atau cleaning service. Apa maksudnya? Ini yang diminta oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka ingin jadikan Yesus sebagai cleaning service atau office boy. Maukah engkau begini terhadap kami? Maukah engkau begitu terhadap kami? Bukankah sering kita menjadikan Yesus seperti cleaning service, tukang beres masalah kita, supaya kita hidup enjoy di dunia ini? Hanya itukah permintaan kita kepada Yesus yang sudah berdarah-darah mengorbankan dirinya di kayu salib? Tidak, saudara. Kalau kita hanya menghendaki kenyamanan yang hakiki di dunia ini, kita dikatakan dalam ayat Alkitab di Korintus pasal 15, jika kita hanya ingin menaruh percaya kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, dikatakan sia-sialah kepercayaan. Artinya, saudara, karena keyakinan kita kepada Yesus Kristus hanya untuk kepentingan kefanaan kesementaraan dunia ini, betapa tragisnya kita. Karena kefanaan dunia ini kan sifatnya fana, sementara, terbatas. Yesus tidak mengharapkan kita hanya mengharapkan perkara-perkara yang terbatas, tapi Dia ingin diri kita ini ada di dalam kebersamaan dengan Dia di surga. Itu yang Dia mau. Karena itu ketika kita masih diberikan kesempatan menikmati dunia ini, maka satu tanggung jawab kita harus menyaksikan Kristus yang ada pada diri kita ke dunia ini. Katakan amin. Makanya Dia berkata dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya ketika Yesus dan naik ke surga, apakah murid-muridnya dan kita yang percaya kepadanya tidak memiliki kuasa karena tidak ada lagi yang menjadi mentor kita, menjadi pendamping pengarah kita? Tidak. Dia mengirim yang namanya penolong buat kita, penghibur buat kita, pengarah buat kita, yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Dalam bentuk roh. Oh, tadinya ketika Yesus masih ada di dunia ini, Dia menyertai kita dalam bentuk fisik. Ya, dalam bentuk fisik ada, kita lihat matanya, hidungnya, kaki, tangannya, seluruh keberadaan fisiknya kita tahu Dia ada. Tetapi setelah Dia naik ke surga, Dia tidak lagi berada secara fisik, tapi Dia mengutus namanya Roh Kudus sebagai sebagai representasi daripada keberadaannya dalam menyertai menuntun kita. Jadi jangan kita lihat, oh di sini tidak ada Tuhan, mata saya tidak lihat Yesus. Tapi kenapa Dia katakan Dia adalah Immanuel? Immanuel itu adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Di tengah-tengah ibadah kita ini ada Roh Kudus yang sedang menyaksikan kita. Amin. Makanya ketika kita ibadah, seringkali kalau kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita merasakan hadirat Tuhan, suasana surga turun atas kita. Itu siapa yang bisa memberikan nuansa atau suasana seperti itu? Karena adanya Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ini menguasai hidup kita, maka di sanalah orang Kristen mampu berjaya
untuk menyaksikan keberadaan Kristus yang dia yakini kepada dunia ini. Inilah tugas kita hari ini. Katakan amin. Jika kita tidak mampu menjadi saksi Tuhan kepada orang, khususnya ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, Tuhan akan tuntut kepada kita. Hari ini, ya, Tuhan meminta kepada kita untuk kita siap sedia untuk menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Kenapa? Karena dengan kita menyaksikan Kristus kepada orang lain, memberitakan Kristus kepada orang lain, kita sudah terlibat dalam amanat agungnya. Kita harus punya beban seperti itu. Karena itu kami berharap saudara, bagi yang keluarganya belum percaya Yesus atau belum mau sama-sama menyembah Yesus, ingatkan mereka, ajak mereka. Bahkan kita doakan mereka. Katakan, kalau kita tidak terlalu pandai dalam bicara, atau kita takut membahasakannya dengan mulut kita, tapi dengan perilaku hidup kita menyaksikan Kristus. Kita doakan dia, percayalah, keluarga kita akan dimenangkan. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, pasti dia akan mengalami yang namanya happy ending dalam hidup. Makin tua, makin bahagia. Makin tua, makin bahagia. Sampai di bawah Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengindahkan hidup, kecuali kita harus ikut tuntunan firman yang hidup dan menghidupkan. Karena itu ketika saudara ada masalah, lalu rumah tangga saudara bisa kawal, saudara datang ke gereja. Karena gereja ini bengkel, bukan showroom. Gereja ini bengkel, bukan showroom. Tuhan memperbaiki perilaku orang. Karena Alkitab mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki perilaku orang, dan menuntunnya ke dalam kebenaran. Itu dia. Jadi jika kita mau mempercayakan Alkitab sebagai tuntunan kita, maka itulah kunci daripada keindahan hidup yang kita akan alami, saudara. Tidak ada cara lain ya untuk bisa mengindahkan perjalanan hidup kita selain daripada kita hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kita diajar bagaimana hidup benar, kita diajar bagaimana hidup baik, kita diajarkan bagaimana hidup kudus. Lalu apalagi menyatakan kesalahan. Kalau saudara datang kebaktian, kesalahan saudara ditelanjangi, ditegur, jangan marah. Tapi bersyukurlah, Tuhan itu baik kepadaku, sehingga dia menelanjangi kesalahanku, supaya aku dibawa kembali kepada kebenaran. Apalagi memperbaiki kelakuan. Waduh, luar biasa ya. Kesalahan kita dinyatakan, kita sadar. Karena kita sadar kesalahan kita ditegur, maka kita responi dan kita berkata, ya Tuhan, aku siap untuk memperbaiki kelakuan. Apalagi di sana, setelah kita siap untuk memperbaiki kelakuan kita, di sana ada kerelaan kita untuk dididik di dalam kebenaran. Prinsipnya di sana. Kalau kita tidak bersedia diajar, berarti kita tidak bersedia untuk diperbaiki kelakuan kita. Kalau kita tidak bersedia diperbaiki kelakuan kita, bagaimana kita bisa hidup benar? Prinsip itu sudah jelas kan? Kesalahan kita ditelanjangi, ditegur, ditempelak, kita terima dengan rendah hati. Ya Tuhan, aku memang sudah salah, aku sudah keliru, aku sudah berdosa. Hari ini kuresponi firman-Mu. Aku mau menjadi orang baik. Silakan Tuhan didiklah aku jadi orang baik. Aku mau berubah. Katakan amin. Aku mau berubah. Dan aku bersedia engkau didik ke dalam kebenaran.
Jika kita sudah berkata seperti ini, meresponi seperti ini, percayalah Tuhan akan menuntun saudara kepada kehidupan yang semakin hari semakin indah, semakin hari semakin indah. Meskipun kadang-kadang kita diterpa oleh kerikil-kerikil yang coba menghadang untuk untuk menyingkirkan keindahan itu, tapi Tuhan akan memampukan kita untuk kita menyingkirkan, melewati, dan hidup kita akan terus indah-indah sampai kita tutup mata. Itulah kehidupan yang saudara. Karena itu pagi hari ini jangan hanya kejar dunia, tapi juga kejar kebenaran. Dengan kita mengejar kebenaran, kita mengejar keindahan. Dengan kita mengejar keindahan, kita sedang ingin menikmati hidup yang sementara ini. Ketika kita sudah menikmati kehidupan sementara ini, nanti bonusnya sampai kepada kekekalan ada dalam kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita.